Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan jalan-jalan. Kali ini kita akan menuju ke Kerawang ya. Ada undangan hajatan dari teman di di rumah makan Dewi Air nih nanti. Seperti biasa, nanti kita akan bercerita tentang kisah-kisah yang mengandung banyak inspirasi. Di sini sudah saya pilihkan sebuah kisah yang luar biasa ya. Cuman kisah ini banyak terjadi di zaman sekarang juga, dan ternyata ada juga yang sudah terjadi di zaman baheula, zaman dulu ya. Di zaman ini riwayatnya di zaman Nabi Musa ya. Salah satu pengikut Nabi Musa yang taat, beliau takdirkan hidup dalam keadaan miskin. Cuman beliau berharap kepada Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah berikan kepadanya limpahan rezeki ya. Dan Allah pun berikan firman kepada Nabi Musa bahwasanya permintaan doanya dikabulkan. Alkisah di zaman dulu, di zaman Nabi Musa alaihissalam, sepasang suami istri tersebut adalah orang yang sangat beriman, namun hidupnya sangat miskin. Sampai pada suatu saat keduanya merasa jenuh dengan kehidupan menjadi orang miskin. Akhirnya sepasang suami istri ini memutuskan untuk mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Keduanya meminta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan bahwasanya doanya itu dikabulkan. Namun dalam hal ini Allah hanya memberikan kekayaan tersebut selama 1 tahun dan akan menjadikannya miskin kembali. Setelah itu benar saja sepasang suami istri tersebut akhirnya menjadikan orang kaya dengan mendapatkan rezeki dari mana-mana, dari arah yang tidak disangka-sangka. Sampai pada suatu saat istrinya menginginkan bahwasanya kekayaan tersebut hanya berjalan selama 1 tahun. Lantas sang istri pun memberikan ide untuk melanjarkan harta kekayaannya itu untuk menyantuni anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Lalu sang suami pun setuju dengan ide tersebut. Hingga suatu saat beliau mulai membagikan rumah-rumah untuk para musafir dan menjamunya. Lalu setelah berlalu 1 tahun, rumah singgah masih kokoh berdiri. Suami istri tersebut pun masih sibuk melayani para musafir dan orang-orang yang miskin yang membutuhkan yang mendatanginya. Lantas Nabi Musa heran dengan hal tersebut dan menanyakan keheranannya kepada Allah. Masya Allah. Lalu Allah pun menjawab keheranan Nabi Musa bahwasanya Allah malu pada hambanya yang sudah dengan ikhlas memberikan hartanya kepada hamba-hambanya yang membutuhkan dari kalangan musafir atau orang miskin atau anak-anak yatim. Allah malu jika harus mencabut kekayaan tersebut. Maka Allah senantiasa memberikan rezeki kepada keduanya tanpa mengurangi dan menjadikan miskin kembali. Masya Allah. Jadi kita bisa mengambil ibrah ya. Tatkala Allah anugerahkan kita kemudahan, keluasan dalam rezeki, maka tatkala kita ingin atau berharap bahwa kekayaan tersebut tidak Allah angkat kembali, maka senantiasa untuk selalu
memberikan atau berbagi kepada makhluk-makhluk Allah yang lain yang membutuhkannya, sebagaimana kisah tersebut. Namun banyak di antara kita tatkala Allah berikan kemudahan, Allah berikan harta yang begitu banyak, mereka mulai berhitung. Mereka khawatir takut hartanya berkurang. Terus mereka membanding-bandingkan bahwasanya harus bekerja keras seorang tatkala ingin mendapatkan harta atau kekayaan. Dia lupa bahwa Allah telah menitipkan dunia kepadanya. Nah, disinilah maka banyak di antara orang-orang yang tidak memiliki keberkahan dalam hartanya, mereka salah membelanjakannya atau mungkin menahannya. Maka tatkala datang kepada mereka kesempitan, misal sakit atau apa, baru mereka ingat tatkala dulu masih sehat mereka tidak menyedekahkan atau tidak membelanjakannya, sekarang susah. Ketika ingin menikmatinya pun susah. Ya, akhirnya mereka tinggalkanlah harta-harta yang telah diusahakan, harta yang telah dikumpulkan, harta-harta yang telah ditumpuk-tumpuk, namun pada akhirnya tidak bisa menikmatinya dan juga tidak bisa membawanya ke alam kubur karena tidak menyedekahkannya atau tidak menginfakannya. Orang seperti ini biasanya berharap kepada Allah agar hidup kekal, hidup selamanya, membangun kerajaan yang kekal, dan mereka khawatir sekali ketika hartanya disedekahkan atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga mereka terkadang sangat perhitungan. Nah, inilah yang terkadang orang yang tidak bisa memangku amanah sehingga mereka dibinasakan dengan harta yang mereka miliki. Bahkan banyak sekali kisah-kisah yang terkadang seorang yang sudah memiliki segalanya, namun dia berambisi untuk memiliki harta-harta orang lain, ya. Sehingga terjadi banyaklah kasus perebutan hak milik, ya, baik itu tanah, rumah, atau harta benda yang lainnya. Mereka terkena penyakit ujub, sombong, rakus, dan lain-lain. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat ini. Dan manfaat bersedekah juga banyak sekali, ya. Di antaranya adalah memperpanjang umur. Sedekah merupakan amalan yang bisa dilakukan dengan belasan umur menjadi panjang, sebagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya, yang banyak tertulis dalam kitab-kitab sirah atau kitab-kitab Israiliyat atau dan lain-lainnya. Juga sedekah bisa melindungi dari bencana. Orang yang gemar bersedekah termasuk menjaga dirinya dari bencana, sebagai mana hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Tobroni dan Baihaqi. Juga manfaat atau faedah dari bersedekah yaitu bisa berbagi kebahagiaan, ya, kebahagiaan, karena tentu orang-orang yang melihat orang kaya pasti mereka akan senang sekali apabila dibagi, ya, apabila dikasih kesempatan untuk bersama-sama dalam menikmati rezekinya. Dan juga sedekah juga bisa melembutkan hati, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jika kamu ingin melembutkan hatimu, berikan makan fakir miskin dan berilah kepala anak yatim. Juga didoakan oleh para malaikat sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim. Masya Allah, demikian, ya guys, ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.